Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella Zelinaria dengan NIM 8596115. Baik, di sini saya akan melaksanakan praktik IPA di SD. Saya mengambil judul simbiosis. Saya telah menyiapkan pulpen dan selembar kertas serta alam sekitar. Yuk ikutin keseruannya. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani, sim yang berarti dengan biosis yang berarti kehidupan. Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yakni parasitisme, komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana yang satu beruntung dan yang lain dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu mendapat untung sedangkan yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Sedangkan simbiosis mutualisme adalah bila dua spesies makhluk hidup bersama, masing-masing mendapat keuntungan dan kedua populasi dapat berkembang dengan baik. Berikut contoh simbiosis parasitisme. Nah guys, ini adalah hubungan antara kutu pada rambut manusia, yaitu kutu memperoleh keuntungan dikarenakan ia mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari kulit manusia. Sedangkan manusia merasa rugi karena gara-gara dihisap darahnya. Selain itu, kehadiran kutu juga sangat mengganggu karena menyebabkan rasa gatal dan sangat tidak nyaman pada kulit kepala. Nah, ini adalah contoh dari simbiosis parasitisme yang kedua. Ini adalah benalu dan inangnya. Benalu sesungguhnya memiliki klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis secara mandiri, namun ia mengambil alih air dan unsur hara yang berasal dari pohon jambu. Mengingat benalu tak punya akses akar yang menuju ke tanah, tumbuhan inang seperti pohon jambu dirugikan, sebab separuh dari hasil penyerapan akar digunakan untuk perkembangan tanaman benalu. Nah, di contoh yang ketiga ada nyamuk dan manusia. Demam berdarah adalah hasil salah satu simbiosis parasitisme yang terjadi antara manusia dengan nyamuk. Nah, nyamuk yang terlibat dalam kasus ini adalah jenis nyamuk Aedes aegypti yang akan menyerang saluran darah pada manusia. Hal tersebut terkadang tidak manusia sadari. Mengetahui jenis nyamuk ini hampir sama dengan jenis nyamuk yang biasanya menyerang mereka sehingga terkadang dibiarkan begitu saja. Ya, kejadian ini sangat merugikan manusia karena bisa menyebabkan kematian dan memberi keuntungan bagi nyamuk untuk menyebarkan penyakit beserta perkembangbiakannya. Air dapat kita temukan pada pola interaksi antara jamur panu dengan manusia. Jamur panu mendapatkan keuntungan karena ia memperoleh tempat hidup sekaligus makanan dari penyerapan protein dari kulit manusia. Nah, manusia dalam hal ini mendapat kerugian sebab merasa gatal dan tidak nyaman. Kemudian kita beralih kepada simbiosis komensalisme. Contoh yang pertama ada tumbuhan sirih dan inangnya. Tumbuhan sirih yang merupakan salah satu jenis tanaman yang kerap ditemukan di lingkungan sekitar kita. Nah, tanaman ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis komensalisme. Dalam hal ini, tumbuhan sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman yang ditempatinya atau tanaman inangnya. Tujuan tumbuhan sirih selanjutnya tidak lain adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang memadai agar bisa dilakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini pastinya akan memberi dampak tambahan keuntungan bagi tanaman sirih, akan tetapi tidak memberi dampak apapun bagi tanaman inangnya. Kemudian contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah interaksi antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Nah, dalam hal ini tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semuanya dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis. Cara tanaman anggrek mendapatkan air adalah dengan menyerap air dan juga mineral yang terdapat pada kulit pohon mangga tersebut. Selain itu juga sanggup menyerap dari batang yang telah lapuk. Kejadian ini sebetulnya untung bagi tanaman anggrek, akan tetapi tidak memberi pengaruh apapun bagi pohon mangga. Kemudian contoh selanjutnya ada pada paku yang melekat pada tumbuhan jati. Nah, ini serupa halnya dengan dua contoh sebelumnya, di mana tanaman paku akan melekat pada tanaman jati. Hal ini dilakukan agar tumbuhan paku bisa mendapatkan sinar matahari untuk melaksanakan fotosintesis demi kelangsungan hidupnya. Nah, tanaman jati sendiri yang dijadikan sebagai tempat menempelnya tentu tidak mendapatkan apapun dari tumbuhan paku. Pada contoh yang keempat, ada sarang burung yang membuat tempat tinggal di atas pohon palem. Nah, sehingga burung merasa aman, sedangkan pohon palem tidak mendapatkan apapun, kerugian ataupun keuntungan. Nah, selanjutnya adalah contoh simbiosis mutualisme.
Contoh yang pertama adalah interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai memakan sari manis atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyuburkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk dari sari menempel pada putik dan terjadilah proses penyerbukan pada bunga. Contoh simbiosis mutualisme selanjutnya ada ular sawah dan petani. Ular sawah memakan tikus. Tikus adalah hewan yang sangat merugikan karena memakan padi petani di sawah. Menurunnya populasi tikus di sawah dikarenakan dimangsa oleh ular sawah sangat memberi keuntungan bagi para petani sehingga petani dapat meningkatkan produksi panen padinya. Kemudian ada simbiosis mutualisme yang terjadi pada cacing dan kunir putih. Nah, cacing mendapatkan makanan dari sari kunir putih dan kunir putih juga merasakan manfaatnya karena tanahnya menjadi subur akibat dari si cacing tanah tersebut. Nah, contoh yang keempat, yakni hubungan antara kerbau dan burung jalak. Hubungan antara keduanya sangatlah unik, mengingat tubuh kerbau yang besar ini sangat nyaman sekali dihinggapi oleh kawanan burung jalak. Dalam hal kali ini, burung jalak akan mencari makanannya yang berupa kutu yang banyak ditemukan pada tubuh kerbau yang besar tersebut. Di sisi lain, kerbau yang jarang membersihkan dirinya tersebut merasa beruntung dengan kehadiran burung jalak. Hal ini dikarenakan burung jalak tersebut dapat mengurangi kutu yang terdapat pada tubuhnya dan tentunya membuat kerbau menjadi lebih nyaman.